Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan kakak Tika Ayu Arlinda dengan NIM 118280002 dari program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera, kelompok 217 KKN ITERA periode 2021. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai modul larutan asam basa. Nah, poin pertama yaitu mengenai teori asam dan basa. Kemungkinan teman-teman juga udah sering mendengar ya mengenai teori asam dan basa. Sebenarnya pengertiannya apa tentang asam dan basa? Oke, kita lanjut nih. Nah, yang pertama itu ada asam. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan cenderung bersifat korosif, yaitu atau merusak. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak, dan cenderung bersifat kaustik atau licin. Nah, terdapat konsep dasar lain mengenai asam dan basa yang dikemukakan oleh para ilmuwan loh. Nah, yang pertama itu ada menurut Lavoisier, yaitu zat yang menyebabkan sifat asam adalah oksigen. Dan yang kedua menurut Sir Hadafi, yaitu zat yang menyebabkan sifat asam itu adalah hidrogen. Dan yang ketiga yaitu menurut Gay-Lussac, asam dan basa adalah zat yang saling menetralkan satu sama lain. Lalu selanjutnya muncul teori asam basa yang paling dapat diterima dan digunakan, yaitu sampai sekarang. Lalu ada poin kedua yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius yang sering kita dengar ya. Nah, ternyata pada tahun 1884 Svante Augustus Arrhenius ini mengungkapkan teori tentang asam dan basa. Dan teori asam Arrhenius itu berbunyi pembawa sifat asam adalah ion H+ dan asam melepas ion H+ dalam air. Nah, sedangkan reaksi ionisasi asam dalam air itu adalah HXA membentuk produk XH+ ditambah AX- di mana X dan A yaitu merupakan valensi asam ion sisa asam. Begitu teman-teman. Nah, kakak di sini ada contoh yaitu asam klorida. Asam klorida itu kan rumusnya sering kita ketahui yaitu HCl, di mana jika dipecah yaitu menjadi ion H+ ditambah Cl negatif. Lalu terdapat juga macam-macam asam menurut teori Arrhenius. Yang pertama itu ada asam monovalen atau satu valensi asam, teman-teman. Nah, di sini ada contoh seperti HCl, terus HF, terus juga ada HBr. Lalu yang kedua itu ada asam polivalen, yaitu banyak valensi asam. Contohnya seperti H2SO4, yaitu termasuk divalen. Dan juga ada H3PO3, yaitu trivalen. Gitu teman-teman. Lalu lanjut saja kita langsung ke teori basa Arrhenius, yaitu teori basa Arrhenius mempunyai bunyi yaitu pembawa sifat basa adalah ion OH negatif dan basa melepas ion OH negatif dalam air. Contohnya saja kita mempunyai reaksi atau rumus molekul natrium hidroksida yaitu NaOH dengan reaksi kesetimbangan atau bolak-balik menjadi NaOH menjadi Na positif ditambah OH negatif. Begitu. Akan tetapi teman-teman, teori asam basa Arrhenius juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, pertama kita bahas dulu kekurangan nih. Kekurangan teori asam basa Arrhenius itu yang pertama hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air, dan yang kedua tidak dapat menjelaskan sifat asam basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH negatif namun menghasilkan ion OH negatif ketika dilarutkan dalam air. Yang kemudian ternyata kekuatan asam dan basa menurut teori Arrhenius juga didasarkan atas H positif dan OH minnya loh teman-teman. Yang pertama itu ada asam kuat. Jika asam kuat memiliki ion H+ yang besar, sedangkan asam lemah mempunyai ion H+
positif yang kecil. Dan yang kedua, jika dia basa kuat memiliki ion OH negatifnya yang besar, sedangkan basa lemah memiliki ion OH negatifnya yang kecil. Dan kemudian kakak punya lanjut aja kita ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ternyata pada tahun 1923 Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry mengembangkan teori asam dan basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry juga asam dan basa hanya terionisasi dalam air karena yang pertama, air menarik ion H+ sehingga membentuk ion hidronium atau H3O positif. Selanjutnya, air melepas ion H+ sehingga membentuk ion hidroksida atau OH-. Nah, selanjutnya juga di sini teori asam dan basa Bronsted-Lowry yaitu berbunyi asam adalah spesies atau zat yang merupakan donor proton atau H positif dan basa adalah spesies atau zat yang merupakan akseptor proton atau H positif. Nah, begitu. Dan menurut teori asam basa Bronsted-Lowry juga, yaitu yang pertama, asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk spesies atau zat yang disebut basa konjugasi, teman-teman. Nah, ada contoh yaitu seperti bisa teman-teman lihat sendiri ya, kayak seperti gambar di papan tulis, yaitu ada HCl. HCl itu merupakan asam. Nah, jika dipecah maka protonnya adalah H positif dan sedangkan basa konjugasinya yaitu adalah Cl negatif. Nah, begitupun asam H2SO4, asam H3PO4 dan asam Na4 positif. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua, basa yang telah menerima satu proton akan membentuk spesies atau zat yang disebut asam konjugasi. Nah, di sini contohnya kakak punya contoh basa yaitu O2 negatif. Nah, ditambah proton H positif. Nah, jadi asam konjugasinya yaitu OH negatif. Itu kebalikan dari basa konjugasinya. Seperti itu, teman-teman. Bisa juga dilihat dari HCO3 negatif yaitu ditambah proton H positif, maka akan terbentuk produk H2CO3 dan H2CO3 itu merupakan asam konjugasinya. Dan begitupun HCl dan H2O. Nah, kemudian kelebihan teori asam basa Bronsted-Lowry juga yaitu ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut loh, teman-teman. Terus yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa kation dan anion. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter atau amfipotrik, dapat berupa asam ataupun basa. Nah, nanti contoh-contohnya kakak tampilin di papan tulis ya, teman-teman. Nah, juga terdapat kelemahan. Nah, kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak terlibat transfer proton. Sayang sekali ya, teman-teman. Terus yang kedua, ada kekuatan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry juga didasarkan atas kemampuan zat melepas dan menarik proton, di mana satu, jika asam kuat maka mudah melepas proton, dan sebaliknya jika dia asam lemah maka sukar melepas proton. Yang kedua, basa kuat mudah menarik proton, teman-teman, sedangkan basa lemah yaitu sukar menarik proton. Dan yang ketiga, kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya. Yang terakhir yaitu kekuatan basa berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugasinya. Lalu ada kekuatan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry bersifat relatif. Yang pertama, jika dua larutan asam berbeda dicampurkan dengan suatu larutan basa secara terpisah, maka yang pertama, pada asam 1 basa akan bersifat lemah, pada asam 2 basa akan bersifat kuat. Nah, jika dua larutan basa berbeda dicampurkan dengan suatu larutan asam secara terpisah, maka pada basa 1 asam bersifat lemah dan pada basa 2 basa bersifat kuat. Maka dapat disimpulkan sehingga maka basa 2 lebih kuat daripada basa 1. Nah, teori yang terakhir yaitu tentang asam basa Lewis.
Ternyata pada tahun 1923, Gilbert and Lewis mengemukakan teori terkait asam dan basa, teman-teman. Nah, menurut Lewis juga, transfer proton terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Nah, teori asam basa Lewis juga berbunyi yaitu asam adalah spesi atau zat akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesi atau zat donor pasangan elektron, teman-teman. Nah, contohnya bisa dilihat seperti di papan tulis ya, teman-teman. Dan juga teori asam basa Lewis juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama, kelebihannya adalah dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, dan yang kedua dapat menjelaskan sifat asam basa oksida asam dan oksida basa, dan yang ketiga dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas, dan yang terakhir dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA loh, teman-teman. Lalu ternyata asam basa Lewis juga ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet saja. Dan kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Nah, begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulida dengan NIM 182600012 dari jurusan Farmasi Angkatan 2018 dari kelompok KKN ITERA 217. Di sini saya akan memaparkan materi tentang larutan asam basa. Jadi, larutan asam dan basa memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasahan yang diukur dalam pH atau pOH. Nilai pH di sini yaitu adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan H+ dalam larutannya. Dengan rumus pH sama dengan min log H+. Untuk kisaran umum nilai pH yaitu semakin besar H+, maka semakin kecil nilai pH-nya. Yang kedua ada keasaman berbanding terbalik dengan pH, kebasaan berbanding lurus dengan nilai pH larutan, dan dengan pH yang kurang dari 7 bersifat asam, sedangkan pH yang sama dengan 7 bersifat netral. Dengan pH kurang dari 7 yaitu bersifat basa. Untuk pOH adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan OH di dalam larutan. Untuk rumusnya yaitu pOH sama dengan min log OH min. Nah, selanjutnya untuk makna nilai pOH itu apa sih dalam larutan? Yang pertama itu ada semakin besar OH min, maka akan kecil nilai pOH-nya. Yang kedua ada kebasahan berbanding terbalik dengan nilai pOH, keasaman berbanding lurus dengan nilai pOH. Selanjutnya ada larutan dengan pOH itu kurang dari 7, maka bersifat basa, sama dengan 7 bersifat netral, sedangkan lebih dari 7 bersifat asam. Nah, perlu diingat nih teman-teman, untuk nilai pH dan pOH itu, jika H+ atau OH-, nah, untuk satu pangkat, jika H+ atau OH-, 1 dikali 10 pangkat min N, maka pH atau pH-nya itu adalah N. Dan untuk A dikali 10 pangkat min N, maka pH atau pOH-nya itu adalah N min log A. Jika pH atau pOH-nya N, maka H+ atau OH-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min N. Nah, untuk hubungan pH dan pOH-nya itu sendiri dapat diturunkan dari derajat asam basa yang dimiliki air yang bersifat netral atau pH sama dengan pOH. Nah, untuk ionisasi air, itu pengertiannya yaitu reaksi kesetimbangan yang menghasilkan H+ dan OH- dalam jumlah yang sama. Nah, apa sih hubungan H+ dengan OH- dengan Kw sama dengan 10 pangkat min 14? Atau dengan rumus H+
H plus dikali OH min sama dengan 10 pangkat min 14. Selanjutnya untuk hubungan pH dan pOH dengan pKw-nya sama dengan 14 dengan rumus pH plus pOH sama dengan 14. Nah, perlu diingat ya teman-teman untuk rumus di atas. Teman-teman, kalian sudah tahu belum asam dan basa disebut kuat itu yang seperti apa sih? Jika belum, saya akan menjelaskannya nih. Yang pertama itu mudah terion. Kenapa? Karena ikatan antar atom mudah lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh. Yang kedua, memiliki ionisasi sama dengan 1 atau terion sempurna. Nah, untuk golongan asam dan basa kuat itu ada, untuk asamnya itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, ada HClO3, H2, SO4. Nah, selanjutnya untuk basa kuatnya itu contohnya ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, dan sebagainya. Untuk nilai konsentrasi H plus OH min pada asam kuat itu ada asam monovalen yang kuat itu ada rumusnya H plus sama dengan M kali A. Untuk asam monovalen yang kuat itu ada rumusnya nih. Nah, rumusnya itu ada H plus sama dengan Ma. Untuk asam divalen yang kuat itu ada H plus sama dengan 2 dikali Ma. Nah, sedangkan untuk basa monovalen yang kuat itu ada OH min sama dengan Mb. Sedangkan untuk basa divalen kuat itu ada OH min sama dengan 2 dikali Mb. Nah, gimana sih cara pengecaran asam dan basa kuat? Nah, saya akan menjelaskan nih cara pengencerannya. Yang pertama itu ada di dua larutan asam atau basa kuat yang berbeda dalam konsentrasi sebesar 10 pangkat N kali memiliki beda pH sebesar N satuannya. Yang kedua adalah jika asam kuat diencerkan sebesar 10 pangkat N kali, maka pH-nya jadi naik N satuannya. Terus untuk jika basa kuat diencerkan sebesar 10 pangkat N kali, maka pH-nya turun dalam N satuannya. Selanjutnya, bagaimana kita tahu nih asam dan basa disebut lemah itu yang bagaimana? Yang pertama itu ada sukar terion karena ikatan antar ion sulit lepas. Jadi akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat dekat. Yang kedua memiliki 0 lebih kurang dari ionisasi sama lebih kurang dari 1 atau terion sebagian sehingga terjadinya keseimbangan. Nah, untuk golongan asam dan basa lemah adalah selain dari golongan asam dan basa kuat. Nah, sedangkan untuk reaksi ionisasi asam basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan yang memiliki nilai konstanta ionisasi asam basa atau bisa disebut Ka dan Kb. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu nih. Teman-teman sudah mengetahui belum untuk rumus tetapan ionisasi asam? Kalau belum, saya akan menjelaskan rumus tetapan ionisasi asam. Tetapan ionisasi asam itu memiliki rumus Ka sama dengan H plus dikali anion min dibagi H anion. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Contoh yang pertama itu ada reaksi ionisasi CH3COOH. Nah, tetapan ionisasi asamnya itu adalah kita buat reaksinya dulu terlebih dahulu. CH3COOH aqueous ketimbang H plus aqueous plus CH3COO min aqueous. Bagaimana kita menentukan tetapan ionisasi asamnya? Dilihat dari rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya itu. Untuk Ka-nya itu ditulis terlebih dahulu H plusnya, lalu dikalikan dengan anionnya. Anion di sini ada CH3COO min dibagi H anionnya di sini CH3COOH. Jadi
Jika nilai Ka-nya semakin besar, maka akan semakin kuat sifat suatu asamnya. Berbeda dengan rumus tetapan ionisasi basa. Di sini untuk rumusnya Kb sama dengan kation dikali OH min dibagi kation OH. Selanjutnya untuk contoh dari tetapan ionisasi basa itu ada pada reaksi ionisasi magnesium hidroksida atau MgOH2. Tetapan ionisasi basanya yaitu kita terlebih dahulu kita buat reaksi ionisasinya. Itu ada MgOH2 kali aqueous kesetimbang Mg2 plus aqueous plus 2 OH min aqueous. Nah, untuk Kb-nya di sini kita masukin sesuai rumus yang telah saya jelaskan tadi. Jadi untuk Kb-nya kita masukkan dulu nih untuk kation. Kation kan plus. Jadi Mg2 plus dikali OH min 2 dibagi kation OH-nya itu di sini MgOH2 kali. Jadi untuk nilai Kb semakin besar maka akan semakin kuat sifat suatu basanya. Nah, untuk nilai konsentrasi H+ dan OH dalam asam basa lemah itu dibagi menjadi dua, ada asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk rumus asam lemah itu ada H+ sama dengan akar dari Ma dikali Ka. Untuk basa lemah itu ada OH sama dengan akar dari Mb dikali Kb. Atau bisa dengan rumus untuk asam lemah itu H+ sama dengan Ma dikali alfa. Sedangkan untuk basa lemah itu ada OH min sama dengan Mb dikali alfa. Bagaimana sih pengenceran asam dan basa kuat? Yang pertama itu ada jika asam lemah diencerkan sebesar 10 pangkat N kali, maka pH-nya itu naik dari setengah N satuannya. Sedangkan untuk basa lemah diencerkan sebesar 10 pangkat N kali, maka pH-nya itu bakal turun dari setengah N satuannya. Apa sih hubungan derajat ionisasi dengan tetapan ionisasi asam basa? Nah, berikut adalah rumus dari tetapan ionisasi dan derajat ionisasi asam dan basa lemah. Yang pertama itu ada asam lemah. Untuk rumusnya itu ada tetapan ionisasi yaitu alfa sama dengan akar dari Ka dibagi Ma. Sedangkan untuk derajat ionisasi itu ada Ka sama dengan Ma dikali alfa pangkat 2. Untuk basa lemah pada tetapan ionisasi itu ada alfa sama dengan akar Kb dibagi Mb. Untuk derajat ionisasi basa lemah itu ada Kb sama dengan Mb dikali alfa pangkat 2. Asam basa dan pasangan konjugasi memiliki hubungan nilai tetapan ionisasi asam basa. Nah, untuk hubungan nilai tetapan ionisasi asam basa dan pasangan konjugasi yaitu dengan Kw sama dengan 10 pangkat min 14 atau dengan rumus Ka dikali Kb sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum untuk rumus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti rumus tetapan ionisasi asam, tetapan ionisasi basa, bagaimana cara menentukan nilai konsentrasi H+ dan OH- pada asam lemah, basa lemah, tetapan ionisasi dan derajatnya. Kalau sudah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu ada indikator asam basa. Nah, di indikator asam basa ini pengertiannya itu adalah zat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa dari suatu larutan atau zat tersebut. Indikator asam basa ini juga merupakan asam lemah atau basa lemah organik yang warna molekul dengan warna ionnya berbeda. Untuk indikator asam basa yang dapat digunakan itu, yang pertama itu ada mengalami perubahan warna yang jelas ketika ditetesi asam atau basa. Yang kedua ada indikator alami
berupa ekstrak warna dari bunga berwarna terang atau menyala. Nah, bisa dilihat macam-macam indikator asam basa. Ada indikator berupa lakmus, itu traiknya itu ada 5,5 sampai 8. Itu warna yang pertama itu menghasilkan warna merah, warna kedua menghasilkan warna biru. Nah, untuk yang campuran menghasilkan warna ungu. Selanjutnya ada indikator metil jingga. Nah, di indikator metil jingga ini traiknya itu ada 3,1 sampai 4,1. Warna yang pertama itu menghasilkan warna merah, warna kedua menghasilkan warna kuning, warna campuran menghasilkan warna jingga. Ada indikator timol biru. Nah, di timol biru ini traiknya itu ada 1,2 sampai 2,8 dan ada juga yang 8,0 sampai 9,6. Warna yang pertama itu dia menghasilkan warna merah dan kuning, warna yang kedua itu menghasilkan warna kuning dan biru, dan untuk warna yang campuran itu menghasilkan jingga dan hijau. Selanjutnya untuk contoh di sini yaitu suatu larutan ketika dicelupkan atau ditetesi indikator. A. Pertama, lakmus biru berubah menjadi ungu. Yang B, bromtimul biru menjadi warna hijau. Yang C, metil merah menjadi kuning. D, fenoftalain menjadi tak berwarna. Nah, untuk jawabannya dari data di atas, maka pada masing-masing indikator perkiraan pH larutan adalah yang A itu pH 5,5 sampai 8,0, B pH 6,0 sampai 7,6, C pH lebih dari 6,3, D pH kurang dari 8,3. Maka nilai lebih dari yang terbesar dan kurang dari yang terkecil, sehingga perkiraan pH larutan adalah 6,3 sampai 7,6. Saya akan menjelaskan apa sih warna campuran itu. Warna campuran adalah gabungan dari warna 1 dan warna 2 lalu muncul ketika suatu larutan pH-nya berada dalam traik perubahan warna. Indikator asam basa akan tepat pada warna campuran ketika warna 1 sama dengan warna 2, sehingga nilai tetapan ionisasi indikator ada dua. Yang pertama ada indikator asam basa asam organik lemah, lalu yang kedua ada indikator asam basa basa organik lemah. Untuk rumus indikator asam basa organik lemah itu ada Ka indikator sama dengan H plus pH titik tengah traik. Sedangkan untuk indikator asam basa organik lemah itu ada Kb indikator sama dengan OH min POH titik tengah traik. Selanjutnya contohnya yaitu suatu indikator memiliki traik perubahan warna kuning menjadi merah dengan pH 6,7 sampai 8,1. Tentukan nilai Ka indikator tersebut. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu pH titik tengahnya. Di soal pH-nya itu 6,7 sampai dengan 8,1. Jadi, untuk menghitungnya yaitu pH 6,7 ditambah 8,1 dibagi 2 yaitu 7,4. Maka pH titik tengahnya 7,4. Lalu kita hitung pKa-nya. pKa di sini sama dengan pH pada titik tengah. Jadi pKa-nya 7,4. Lalu untuk menghitung pKa itu dengan rumus pKa sama dengan min log 10 pangkat min 7,4. Kenapa 7,4? Karena pKa-nya 7,4. Untuk selanjutnya Ka sama dengan H plus pada titik tengah. Jadi H plus sama dengan antilog min 7,4 sama dengan antilog min 8 ditambah 0,6. Jadi untuk Ka-nya antilog 0,6 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 3,98. Penjelasan yang selanjutnya dikali 10 pangkat min 8 tentang titrasi asam basa. Di dalam
materi titrasi asam basa, kita akan mempelajari apa saja sih? Nah, kita akan mempelajari yang pertama itu ada kemolaran, pH campuran, titrasi, dan titrasi asam basa. Yang pertama kita akan mempelajari kemolaran. Dalam asam basa, besaran yang digunakan adalah kemolaran benda. Jadi, kemolaran itu dinyatakan jumlah mol zat terlarut dari setiap liter larutan. Nah, kemolaran ini mempunyai rumus M besar sama dengan N per V. M di sini nih kemolaran atau molaritas dengan satuan mol per liter, sedangkan N adalah jumlah mol zat larut dengan satuan mol. V besar di sini volume larutan atau ruangan gas dengan satuan liter. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan kemolaran larutan jika suatu kadar diketahui. Di bawah ini rumus kemolaran larutan jika kadar diketahui. M besar sama dengan V dikali K besar dikali 10 per mm. M besar di sini itu adalah kemolaran larutan, sedangkan V itu massa jenis larutan dengan satuan kilogram per liter. K besar di sini persen kadar zat larut, mm di sini massa molar atau bisa disebut AR atau MR dalam suatu satuan kilogram. Sedangkan untuk rumus pengenceran larutan itu menggunakan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Selanjutnya kita akan beralih ke pH campuran. pH campuran di sini yaitu konsentrasi H+ campuran dua larutan asam kuat dengan pH berbeda. Nah, mempunyai rumus H+ sama dengan N kecil dikali H+ total dibagi V total. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Contoh di sini adalah 100 ml HCl yang mempunyai pH 4 ditetesi dengan 100 ml HCl yang mempunyai pH 3. Pertanyaannya, tentukan pH campurannya. Untuk menyelesaikan yang pertama yaitu N dikali H+ pada HCl1 itu sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 1 mol. Nah, untuk yang kedua, HCl yang kedua itu NH+ pada HCl kedua itu ada 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 4 mol. Selanjutnya kita masukkan ke rumus yang telah saya jelaskan tadi. H+ sama dengan N dikali H+ total dibagi V total. Nah, untuk N-nya di sini itu 10 pangkat min 5 ditambah 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya 5,5 dikali 10 pangkat min 4M. Jadi pH-nya bisa dihitung sama dengan min log 5,5 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 min log 5,5. Jadi pH-nya bisa dihitung yaitu sama dengan 3,25. Sedangkan konsentrasi OH- untuk campuran dua larutan basa kuat dengan pH yang berbeda itu mempunyai rumus OH- sama dengan N dikali OH- total per V total. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi ada 10 ml N natrium hidroksida 0,1 mol dicampur dengan 20 ml CaOH2 dengan 0,8 M. Tentukan pH campurannya. Nah, kita hitung dulu untuk NOH-nya pada NaOH itu sebesar 0,1 dikali 10 sama dengan 1 mol. Itu
Terus untuk NOH pada CaOH2 itu sebesar 0,8 dikali 20 sama dengan 16 mmol. Nah, kita hitung terlebih dahulu untuk AH- yang sudah saya jelaskan itu di atas. Jadi 15 mmol itu dibagi 10 ditambah 20 ml sama dengan 0,5 m. Selanjutnya untuk POH sama dengan min log dikali 5 kali sub pangkat min 1 itu sama dengan 1 min log 5. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurang 1 plus log 5 itu mempunyai pH 12,3. Selanjutnya untuk titrasi asam basa. Apa sih titrasi asam basa itu? Jadi titrasi asam basa ini adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Nah, teman-teman, apa sih dari istilah dalam titrasi asam basa? Jadi saya akan menjelaskan apa sih istilah dalam titrasi asam basa ini. Yang pertama itu ada pentiter. Pentiter di sini zat yang mentitrasi suatu asam basa yang akan ditentukan kemolarannya. Yang kedua itu bisa dilihat dari daerah perubahan pH drastis. Daerah di mana penambahan sedikit tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Yang ketiga itu ada titik ekuivalen. Titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Selanjutnya ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi di sini titik di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Titrasi asam basa dilakukan menggunakan sebuah indikator asam basa dan zat pentiter. Nah, untuk indikator asam basa yang baik untuk titrasi itu mempunyai syarat nih. Yang pertama punya trayek perubahan pH yang berada pada atau sekitar titik ekuivalen. Nah, yang kedua syaratnya itu perubahan warnanya itu dapat terlihat jelas dan tajam. Selanjutnya untuk prosedur titrasinya itu contohnya asam dengan basa itu ada asam yang akan dititrasi lalu ditetesi indikator asam basa secukupnya. Yang kedua itu masukkan pentiter berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung. Yang ketiga itu ada ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi atau pada titik akhir titrasi. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Selalu semangat ya teman-teman dan jaga kesehatan, patuhi protokol. Nah, saya dan Tika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.